Assalamualaikum, salam rahayu dan semoga kita sejahtera. Ketemu lagi dengan RND Gurame Official. Kali ini akan membahas 3 faktor utama agar ikan cepat besar, tumbuh maksimal seperti itu. Jadi sebelum saya bahas video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk itu. Di budidaya gurame khususnya ada 3 media yang biasanya digunakan, yaitu kolam tanah, kolam terpal, dan beton. Dan bagaimanapun yang paling baik tentu di kolam tanah, karena di kolam tanah itu kotoran akan lebih mudah terurai dan oksigen itu juga akan cukup. Jadi yang paling baik tetap di kolam tanah. Tapi di kolam beton dan terpal juga tetap, kalau kita memenuhi standar perawatan pasti akan juga tetap maksimal hasilnya seperti itu. Jadi faktor yang utama sekali itu adalah pakan. Pakan itu adalah salah satu bagian yang penting. Jadi untuk tumbuh kembang ikan itu adalah tentu dengan pakan yang cukup, proteinnya, seperti salah satunya adalah contohnya pelet. Pelet ini bisa menambah protein, dan untuk menyeimbangkan itu dengan daun-daunan, karena gurame itu pemakan daun dalam habitatnya. Dan untuk paham betul kita harus mengenali ikan tumbuh kembang di habitat aslinya. Kalau di habitat aslinya ikan itu hampir setiap saat dia makan. Jadi artinya pakan itu harus tersedia terus di kolam itu, seperti itu. Jadi untuk pemberian pelet itu hanya cukup 2 kali 1 hari, dan untuk ikan agar tetap makan itu kita kasih tambahan daun. Bahkan daun itu termasuk juga penting sekali, karena di situ juga banyak terkandung vitamin seperti serat dan lain sebagainya. Dan itu kenapa juga sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang daripada pelet. Dan ketersediaan pakan daun di kolam itu akan membuat ikan terus tetap makan. Dan karena pelet itu diberikan hanya 2 kali, sore dan pagi, dan selebihnya dia makan daun. Yang kedua adalah kualitas air. Kualitas air ini sangat penting sekali, dan untuk mengerti kualitas air yang bagus itu saya punya metode yang cukup sederhana. Jadi seperti ini. Air yang memiliki kualitas yang bagus, yang baik, itu ketika kita memberi pakan, ikan masih merespon dengan cepat. Artinya air yang kualitasnya masih bagus, itu ikan ketika kita beri pakan, dia merespon dengan cepat. Artinya menyambar dengan cepat. Artinya ikan itu sehat seperti itu. Tapi ketika kita kasih pakan lambat dalam respon atau ogah-ogahan dia makan, artinya ikan itu tidak sehat, dan itu sebabnya pasti kualitas air yang tidak bagus. Dan kualitas air yang bagus itu tidak ditentukan dari kejernihan air, keruhnya air, tapi bagaimana ikan merespon pakan yang kita berikan, seperti itu. Jadi air yang sangat jernih pun tidak menjamin air itu sehat untuk ikan. Air yang keruh itu tidak menjamin bahwa itu tidak baik untuk ikan. Jadi bagaimana dia merespon ketika kita beri pakan, itu patokan utama. Jadi ketika ikan itu belum bermasalah, artinya air itu masih bagus, dan kita tidak perlu mengganti air itu. Jadi yang paling utama adalah bagaimana respon ikan ketika kita beri pakan. Dan yang ketiga itu
kepadatan tepar. Kepadatan tepar ini di sini juga sangat diperlukan karena bagaimanapun gurame itu termasuk ikan yang tidak bisa kita buat padat tepar seperti ikan yang lain, karena dengan pasokan oksigen yang kurang itu akan membuat nanti ikan bermasalah. Yang timbul nanti adalah di insang, penyakit insang itu yang seperti itu timbul. Jadi 3 faktor utama adalah bagaimana itu adalah kualitas air, pakan, dan kepadatan tepar. Itu yang sangat penting sekali di budidaya gurame khususnya. Dan gurame seperti saya bilang ikan yang tidak bisa kita buat padat tepar, karena bagaimanapun di bagian insang ikan gurame itu termasuk bagian yang sangat rentan. Jadi kalau kita bikin padat tepar itu pasti akan tidak baik untuk ikan gurame. Seperti itu kenapa tidak bisa padat tepar. Dan ini juga menentukan pertumbuhan ikan. Jadi makanya kita harus teliti betul-betul, harus hati-hati betul-betul agar ikan itu tetap tumbuh berkembang maksimal. Jadi 3 faktor utama yaitu kualitas air, pakan, kepadatan tepar. Dan kalau tidak kita penuhi 3 unsur itu, pasti kegagalan akan dekat sekali dengan kita, karena kegagalan itu penyebabnya adalah ketidaktepatan seperti itu. Jadi makanya kita harus hati-hati sekali. Terima kasih. Salam budidaya, salam dari Cilacap Barat.